Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Sukawati, mahasiswa S3 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan berbagi video bersama Bapak Ibu semua. Izinkan saya untuk share screen. Ini adalah UAS mata kuliah statistik. Nah, saya mengambil materi terkait dengan teknik analisis data, hasil pretest dan posttest melalui SPSS dalam pembelajaran bahasa. Kita tahu ya Bapak Ibu bahwa di pembelajaran bahasa kadang-kadang pada saat mengajar atau di pembelajaran kita menggunakan model dan kita ingin tahu bagaimana efektivitas model tersebut atau bagaimana perbedaannya antara model A dengan model B yang diterapkan di kelas eksperimen dan di kelas kontrol. Biasanya kelas kontrol itu menggunakan model yang konvensional ya. Nah, kita ingin tahu dan ini menggunakan SPSS. Dosen pengampunya Profesor Dr. Dadang Juandi MSI. Baik, yang pertama kita harus menentukan dulu variabel penelitian ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dalam judul contoh ya, contoh judul pengaruh model PBL terhadap kemampuan siswa dalam menulis teks eksposisi di kelas 9, maka variabel bebasnya adalah model PBL ya untuk kelas eksperimen. Nah, adapun untuk kelas kontrol mungkin nanti ada model konvensional yang sudah biasa digunakan oleh guru tersebut di kelas. Kemudian ada variabel terikat yang dipengaruhi dari model tersebut, yaitu kemampuan menulis teks eksposisi. Maka, apa yang harus kita siapkan ketika kita ingin menghitung data-data ini atau ingin menganalisis menggunakan SPSS? Yang pertama yang harus disiapkan adalah kelas eksperimen itu harus ada 2 nilai ya. Jadi nilai pretest dan nilai posttest. Sementara di kelas kontrol juga sama, nilai pretest dan nilai posttest. Jadi ini bukan one group ya, karena ada control group design. Jadi ada kelas kontrolnya, tidak hanya kelas eksperimen saja. Ini 4 data ini yang nanti akan kita analisis menggunakan SPSS. Nah, langkah-langkah yang akan dilakukan nanti yang pertama adalah menghitung skor hasil tes, kemudian menghitung gain dan end gain-nya, normalisasi gain-nya, kemudian melakukan pengujian deskriptif, kita cek saja lah ya secara deskriptif nanti menggunakan SPSS, kemudian menghitung normalitasnya, menguji homogen, dan menguji hipotesis, atau ini muara akhirnya, uji T ya, melihat perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Baik, saya akan memperlihatkan data. Nah, ini data yang sudah saya buat ya Bapak Ibu. Jadi data ini dihasilkan dari penghitungan data mentah. Nah, contohnya yang seperti ini nih. Jadi nilai 70,83 itu dari mana? Tentu dari penilaian teks eksposisi berdasarkan indikator isi, struktur, dan ciri linguistik. Setelah diuraikan, maka ada skor akhir seperti ini ya. Nah, jadi begitu juga dengan data tes akhir pada kelas eksperimen, juga data awal pada kelas kontrol, dan data akhir pada kelas kontrol gitu ya. Nah, ini adalah rekapannya, saya kecilkan dulu. Baik, mudah-mudahan terlihat ya. Kalau sudah ada data seperti ini, maka kita tinggal membuka ininya ya, SPSS-nya. IBM SPSS atau IBM SPSS nih. Oke, kita buka saja. Ini ada data view dan ada variabel view. Jangan keliru memasukkan data di variabel view. Nanti akan muncul di data view ya, subjudulnya. Oleh karena itu kita masukkan saja 4 nilai tadi ya. Nilai, tidak pakai spasi kalau di SPSS. Pretest kelas eksperimen kita kasih kode X aja gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah nilai posttest eksperimen ya. Kemudian nilai pretest lagi untuk kelas kontrol. Nah, kalau kelas kontrol kita kasih kode KK aja ya. Kemudian nilai posttest.
T-nya balik post test untuk kakak. Nah, 4 dulu. Oke, di sininya labelnya bolehlah kita beri nama. Ini kelas eksperimen. Kemudian ini juga masih kelas eksperimen. Tapi ini nilai apa pretest ya? N1 aja ya. Ini N2. Kadang kita menyebutnya sebagai tes awal dan tes akhir. Bebas lah ya. Boleh teman-teman menggunakan apa ya istilah-istilah sesuai dengan yang dipahami atau mudah diingat. Kontrol, kemudian N2, kelas, kontrol. Nah, kalau di label mah nggak apa-apa ya, pakai spasi juga. Ini untuk membedakan mana yang label, mana yang bukan. Kita nggak usah pakai ini. Maksudnya yang nama di variable view itu biasanya nggak pakai ini, nggak pakai apa spasi. Udah. With desimalnya boleh sih 2 juga nggak apa-apa ya. Kan ini angka nilai. Kemudian kita ketengahkan saja ya supaya lihatnya enak. Center, center, center. Ininya kita ganti scale aja. Oke, sudah. Kemudian setelah variabel view ini selesai kita isi, kita lihat di data view. Nah, muncul kan nilai pretest eksperimen, nilai post-test eksperimen, kemudian nilai pretest kelas kontrol, nilai post-test kelas kontrol ya. Nah, kalau sudah ada begini, kita masukkan nilainya. Maaf, ini agak mengganggu. Kita geser sini. Kita masukkan nilainya. Tadi sudah ada di ini di Excel. 4-4-nya saja langsung di kontrol copy ya. Kontrol C atau copy seperti ini. Satu-satu sih bisa, tapi capek. Ini karena sudah berurutan. Pretest, post-test, pretest, post-test. Saya sudah menulisnya berurutan sesuai dengan yang di sini. Jadi kita tinggal paste saja. Nah, sudah pindah ya. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita cek tadi apa di sininya menghitung skor sudah ya. Yang tadi 4 itu. Kemudian kecilin dulu wajah sayanya. Kemudian menghitung gain dan end gain. Nah, oke. Cara menghitung gain itu kan sebetulnya nilai post test dikurangi pretest. Jadi selisih ya, selisih antara nilai tes akhir dengan nilai tes awal. Berapa nih kenaikannya atau berapa selisih? Logikanya memang harusnya sih naik ya, karena kan tes awal itu belum ada perlakuan, sementara tes akhir itu sudah ada perlakuan. Jadi secara logika harusnya naik ya. Tapi kita coba lihat saja apakah selisihnya itu memang naik atau minus. Nah, ini sudah muncul di sini, tapi kita akan cari gain. Jadi kita ketik gain saja. Satu-satu ya. Gain untuk kelas eksperimen. Gain KX. Nah, ini kodenya ya. Kita klik nilai 2 tadi. Nilai 2 itu kan nilai pos. Kemudian dikurangi, nah kita pakai rumus ini aja. Kurangin nilai awal ya. Jadi tes akhir dikurangi nilai tes akhir. Tes awal, tes akhir dikurangi tes awal. Oke. Hasilnya kita cek di variabel view-nya lagi. Nah, ini sudah muncul. Nah, ya, jadi gain kelas eksperimen dari 71 ke 88 ada selisih 17. Ini semuanya plus. Nah, berarti betul ya. Jadi semuanya naik, tidak ada yang minus, jadi tidak ada data yang apa ya, unlogic gitu lah. Tidak ada yang tidak logis. Maksudnya logis lah ya. Jadi naik dari tes awal ke tes akhir. Kita coba yang satu lagi. Ups, maaf. Ini karena ketutup. Oke, kita yang kelas kontrol sekarang ya. Compute variable. Ini masih gain, tapi sekarang kakak. OK aja ya. Jadi kelas kontrol, gain kakak.
Ini gen kakak gini kodenya. Ganti nilai yang dimasukkannya adalah N2 kelas kontrol dikurangi N1 kelas kontrol. Oke, sudah kita cek lagi. Udah muncul ya. Ini kok jadi minggir? Kalau mau ke tengah, kita pindahkan dulu yang di sini. Nah, right-nya jadi center, right-nya jadi center. Oke, kita cek. Udah kan jadi center ya. Berikutnya adalah kita mau hitung n-gain kan tadi. Apa sih bedanya gain dengan n-gain? Nah, itu jadi kalau dinormalisasi gain itu bisa jadi sama apa selisihnya, tapi kualitasnya berbeda. Nah, ini seperti selisih nomor 1 dengan nomor 2 itu sama-sama 17. Tapi kita akan lihat kualitasnya lebih bagus mana. Yang nomor 1 atau yang nomor 2 ya. Jadi dari nilai pretest nih ya, teman-teman bisa lihat nilai pretest 71 ke 88 itu kan gainnya 17. Sedangkan 58 ke 75 gainnya juga 17. Nah, kita ingin lihat nih kualitasnya lebih bagus mana itu pakai N gain ya. Normalisasi gain. Nah, termasuk yang ini juga nih. 63 ke 88 25. Tapi 50 ke 75 juga 25. Nah, lebih bagus mana kualitasnya? Caranya bagaimana? Kita buat penghitungan baru, transform lagi, compute ya, compute variabel, nanti tambahkan di sininya n. Tadi kan yang kakak, sekarang balik lagi ke eksperimen. KX ya, tapi ini n gain, bukan gain. Kemudian, nah rumusnya berbeda kalau n gain. Bisa lihat di PPT, maafkan. Rumusnya adalah apa tes akhir, nilai akhir dikurangi nilai awal, kemudian dibagi skor ideal, dikurangi nilai akhir. Nah, jadi kita pakai yang gen aja, karena kan udah dikurangi ya. Berarti gen dimasukkan, kemudian dibagi, skor idealnya 100, tadi kan puluhan, skor idealnya harus 100. Dikurangi nilai post-test ya. Nah, tutup. Kemudian, bentar-bentar, kita cek dulu di sini ada nih. Nah, skor pretest. Maaf, maaf, saya lupa. Skor pretest ya, bukan skor post-test. Nah, ini jadi skor post-test dikurangi skor pretest. Tadi kan udah gennya sudah dihitung ya, bahwa skor post-test dikurangi pretest. Dibagi skor ideal dikurangi skor pretest. Nah, ini pretest ya. Oke, jadi kita ganti ini bukan post-test. Maaf, keliru. Apa ya? Kan kita sama-sama saya deh yang belajar ya. Oke, kita masukkan aja yang pretestnya. Oke. Hmm, coba dilihat. Nah, ternyata beda n-gainnya. Meskipun hasil ininya sama. Gainnya 17-17, tapi n-nya beda. Normalisasinya lebih bagus yang 59. Betulkah yang lebih tinggi lebih bagus? Ya, karena ada parameternya tadi ya. Di ini, di apa? Di PPT. Tapi nanti kita satu lagi aja ya. Dikerjakan dulu. Oke, yang sekarang n-gain untuk kakak. Kelas kontrol, berarti kita pakai gain kakak juga. Dimasukkan, maaf. Sebelum dimasukkan, ini keluarkan dulu atau kita delete saja. Dibagi. Tuh, skor tes akhir dikurangi tes awal. Kemudian dibagi skor ideal. Dikurangi, tadi ya, pretest. Oh, sekarang nggak salah karena saya udah ingat. Oke, kita lihat. Mana? Ini ya. Nah, sama juga nih 4 dengan 4, tapi ternyata kualitasnya beda ya, 11 dengan 12. Kemudian yang mana yang sama lagi nih? Ini 8. Ini sama ini nih, 8 sama 8 ini. Ininya 22, ini 24. Nah, itu beda ya. Bagaimana kita tahu? Kita senterkan dulu ya, supaya lebih enak lihatnya. Kita senterkan dulu, senterkan dulu. Bagaimana kita tahu bahwa lebih besar itu lebih bagus?
Nah, bisa lihat di sini. Nah, pembagian skor gainnya, jika gain kurang dari 0,3 berarti kategori rendah. Kalau 0,3 sampai sampai sama dengan 0,7 itu kategori sedang ya. Kalau gainnya ada di antara 0,3 sampai dengan 0,7 berarti sedang. Berarti 0,7 itu sedang, 0,3 itu sedang. Tapi kalau 0,29 berarti rendah. Kemudian kalau gainnya di atas 0,7 ya, 0,72, 0,73 itu sudah masuk ke dalam tinggi. Nah, jadi kalau kita dibandingkan nih, oh bisa di ini ya. Nah, kalau kita bandingkan di dua layar, berarti tadi yang gain ini, nah ya, coba ada nggak ya yang tinggi? Kita lihat dulu. Nggak ada yang tinggi, 0,7 ternyata tidak ada yang 0,70. Paling tinggi sekali di sini 68. Nah, 68 itu paling tinggi, tapi masih berada di kategori sedang. Apalagi di kelas kontrol, normalisasi gennya tidak ada yang lebih tinggi dari berapa nih? 43 ya. Gak apa-apa, ini kan data aslinya ya. Baik, kita lanjut. Sudah ya. Jadi sebetulnya sih secara sederhana kalau untuk melihat bagaimana pretest dengan potes kan endgain ini juga cukup ya. Kasarnya udah ada peningkatan lah dari sebelum dengan sesudah gitu. Jadi itu sudah bisa terdeteksi apakah efektif atau tidak. Hanya mungkin efektivitasnya tidak tinggi tapi sedang. Jadi rata-rata ada di sedang dan beberapa di rendah. Tapi kalau di generalkan itu masuk ke dalam kategori sedang lah ya. Jadi cukup efektif juga, berpengaruh dari model yang sudah digunakan. Nah, sekarang kita akan melihat uji normalitas data dulu untuk nanti muaranya ke uji T ya. Jadi kita akan lihat perbedaan dua nilainya dari kelas kontrol dan eksperimen. Sebelumnya kita ke normalitas dulu. Di sini sudah ada instruksinya ya, analyze, deskriptif statistik, dan kita pilih explore. Coba diperbesar aja untuk view-nya. Oke, bentar ya. Aduh. Kita masukkan analyze, tadi kita pilih deskriptif, kita pilih explore. Nah, data mana yang akan kita masukkan simpan di dependent list? Semuanya saja, empat-empatnya ya. Coba kita masukkan, apakah ini normal atau tidak gitu. Nah, jangan lupa ini diklik ya, normality plot with test. Kemudian statistiknya, deskriptif, continue, sudah. Coba optionnya, oke, sudah ya. Kita klik, oke. Bagaimana hasilnya? Ada nggak? Nah, sudah ada. Karena output ini nanti akan bergabung ya. Jadi kita pindahkan saja ke Word untuk yang kita butuhkan. Saya membutuhkan yang ini, bolehlah ini ya kita simpan. Case missing 0 ya, berarti tidak ada yang missing. Mari kita simpan aja dulu ya di Word hasil uji SPSS. Kita berikan kode uji normalitas. Jadi kopikan, kemudian takut lupa kita upload. Ini semacam apa ya, kumpulan data-data dulu aja ya. Nanti kalau mau masuk ke artikel atau ke jurnal di ini lagi apa diperbaiki, dirapikan, dicari betul-betul yang memang dibutuhkan. Ini deskriptif yang saya maksud semuanya ada ya. Bolehlah kalau mau di copy kita copy dulu. Kadang-kadang data seperti ini dibutuhkan untuk menjelaskan data ya. Biasanya kalau orang bahasa gitu, dari tabel itu kita jelaskan kembali. Tapi sekiranya sudah bisa dipahami sih tidak usah dijelaskan. Nah, ini yang mungkin perlu dijelaskan. Ini yang paling penting dari uji normalitas ya. Kita cek di sini, kemudian kita masukkan. Nah, teman-teman, kita bisa lihat nih sigmanya ya, signifikansinya di atas 0,05. Tadi penghitungannya seperti apa?
Tadi di sini kalau kita lihat nih ya, ini gen, ini normalitas. Nah, Anda harus melihat nilai signifikansinya di atas 0,05, maka data tersebut bisa dinyatakan normal. Ini kita cek, yang pertama 0,072, ini di atas 0,05, 0,069 juga di atas 0,05, apalagi yang ini ya signifikan sekali, 0,250, dan ini juga 0,94. Jadi keempat data bisa kita kategorikan sebagai data normal. Ya, lanjut. Sekarang kita masuk ke homogenitas. Nah, untuk homogen ini kita ambil analyze lagi ya. Oh iya, datanya ini harus diinikan dulu, dikategorikan dulu. Nah, berarti supaya kan homogen itu berarti kita mau melihat varian atau variansi antara dua data ya, dan kita langsung saja fokus di post-test aja ya, karena post-test kan nilai yang sudah mendapatkan perlakuan. Jadi kita akan mengambil data post-test kelas eksperimen dengan post-test kelas kontrol. Nah, berarti ini kita satukan dulu datanya, kita buat aja ya variabel view yang baru supaya mudah. Di sini kita masukkan saja kelompok apa ya? Kelompok eksperimen ya. Eksperimen dan kontrol. Dan kelas kontrol itu maksudnya ya. Kemudian di labelnya nanti ada kelas dua kelompok ya, atau gimana ya? Kelas dua kelompok ada ya. Mudah-mudahan bisa paham ya. Dua kelompok maksudnya dua kelas berbeda, eksperimen dan kontrol. Nah, berarti sama aja ya, kelas eksperimen dan kontrol ya. Kemudian, nah di sini di values-nya nanti kita masukkan saja satu untuk kelas eksperimen. Kan kita mau lihat dua variansi ini ya. Kemudian dua kelas kontrol. Oke, sudah di-add. Sudah. Kemudian nilainya. Nah, nilainya nilai apa? Nilai eksperimen dan nilai kakak. Mungkin kita beri kode di sininya. Apa ya? Oh, post-test ya. Nilai post-test. Nah, kenapa sih yang diambil nilai post-test? Karena kan ini sudah dapat perlakuan tadi ya. Kalau untuk dari tes awal ke tes akhir, sebetulnya kita bisa pakai sampel priority test juga. Tapi tadi saya anggap diwakili oleh NGen aja dulu ya. Ini kita langsung ke independen aja. Independen t-test, nilai post-test, eksperimen, dan kontrol. Oke, ini juga sama. Satu untuk kelas eksperimen. Atau kita tambahkan nilai ya, karena ini bukan kategori, ini nilai. Nilai eksperimen. Kemudian untuk duanya kita masukkan nilai kontrol. Add juga ya. Oke. Sekarang kita cek di data view. Nah, ini sudah ada yang baru. Tinggal kita masukkan. Tadi ini kan kode ya, kode kelas. Oh ya, ini saya ganti aja jadi kode ya. Kelompok itu maksudnya kode ya. Kode eksperimen gitu. Nah, ini kita tambahkan kode kelas supaya tidak pusing ya. Kodenya tadi satu. Ya, kita copy saja. Bisa nggak sih copy langsung? Oh, segitu. Tadi sampai 30 ya. Manual sekali saya mengkopinya ya. Satu. Kemudian kita beri kode 2 untuk berikutnya. Kita ya. Sampai 60 berarti kan 30 tambah 30. Ini pasti yang jago statistik.
Menertawakan saya nih, kenapa ngopinya begini? Masya Allah. Oke, nah ini kelebihan ya. 62 hapus, kemudian kita masukkan nilai. Nah, tadi kita sepakati, bukan sepakati, saya yang menyepakati ya. Nilai post test eksperimennya yang ini. Oke. Kemudian untuk yang nomor 2-nya berarti kita masukkan nilai yang, oh maaf, maaf, saya mengopinya tidak benar. Kita ambil dari atas. Kita ulangi ya. Kopinya yang pos ya. Kodenya 1 karena ini eksperimen. Kalau yang kontrol kodenya 2. Berarti yang ini ya, yang diambil ya. Dari nomor 1 sampai terakhir. Kemudian, kenapa nggak boleh dikuain? Kemudian kita akan pakai analyze. Setelah itu caranya ke compare means. Nah, baru ada independent sample t-test. Kita masukkan nilainya nanti di tes variabel, kode kelasnya di grouping ya. Tadi sudah ya, sudah diatur. Kita masukkan lagi define grupnya 1 dan 2 udah oke. Kemudian coba dicek dulu di optionnya. Sudah, bootstrapnya nggak usah ya. Udah oke, kita klik aja. Nah, teman-teman boleh dilihat di sini. Tadi saya lupa ya, ini ada Kiki plot nih. Kalau untuk di normalitas data ini bisa dilihat ya uji normal. Berkumpul di sini, di area ini berarti normal. Kalau ada yang tiba-tiba jauh gitu menjauh di sini itu tidak normal. Nah, untuk independent t-test, ini kita langsung klik saja yang ini ya. Boleh copy dulu ya. N-nya ada 30, standar apa ini deviasinya untuk tambahan saja, tambahan data di sini. Saya masukkan dulu uji tes ya. Nah, ini dulu statistiknya. Kemudian yang independent sample test. Nah, ini yang paling pentingnya ya, independent sample test. Kita kopinya sebagai gambar saja ya, karena ininya panjang sekali, jadi suka menghilang. Suka menghilang, suka lebih. Nah, kita coba tuh. Kan ini tidak lebih karena saya ambil sebagai gambar. Oke. Tapi perbesar ya, biar terbaca. Ini Levin-nya udah ada nih. Levin tes equality of variance. Nah, ini ada signifikansinya 0,843. Coba-coba. Kita lihat dulu di sini. Nah, ini wajah saya kemana-mana. Di sini aja. Oke, bisa dilihat ya uji Levins itu kita tentukan dulu apa ini teh hipotesis nolnya. Jadi dua kelompok nilai memiliki varian yang sama, sedangkan hipotesis alternatifnya dua kelompok nilai memiliki varian berbeda. Ini nilai yang kita maksud adalah nilai post-test di kelas kontrol dan di kelas eksperimen, gitu ya. Jadi kita cek jika signifikansi 0, di atas 0,05 maka H0-nya diterima atau varian sama. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak atau varian berbeda. Kita lihat 0,843. Ini signifikan sekali bahwa nilai signya ada di atas 0,05. Artinya kelas kontrol dan kelas eksperimen itu memiliki nilai yang variannya sama ya. Jadi aman, oleh karena itu kita lanjutkan ke pengujian yang terakhir. Nah, ini independent sample t-test. Geser sedikit ke sini. Kita geser ke sini ya. Nah, ini sigtotal lah, ini di sini nih tutelnya. Sigtotalnya di sini, signifikansinya. Kita cek lagi kriteria pengujiannya. Untuk menentukan independent sample t-test atau dua ini ya, tutel ini,
menentukan hipotesis H0 sama tidak ada perbedaan nilai kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Sementara hipotesis alternatifnya ada perbedaan nilai antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Untuk menentukan nilai signifikansi, kita pakai kriteria pengujian signifikansi di atas 0,05, maka H0 diterima. Sementara jika signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, ini bisa dilihat sigtutelnya, ini sigma pas signifikansi dari tadi ya, 0,003. Berarti kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. H0 ditolak itu artinya H alternatif diterima. Kan H0 itu tidak ada perbedaan. Itu ditolak. Berarti yang muncul atau yang resultnya gitu ya, hasilnya berarti ada perbedaan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Asumsinya berarti apa kalau ada perbedaan? Ya berarti ya bisa jadi perbedaan yang positif ya. Perbedaan di situ, perlakuan yang diberikan bisa jadi lebih positif. Mungkin kita harus melakukan pengujian lebih lanjut terkait dengan ada perbedaan ini. Karena setelah ada perbedaan, apakah perbedaannya memang lebih bagus atau tidak? Tapi kalau kita mengacu ke endgame tadi, lebih bagus yang model di eksperimen ya, dibandingkan dengan yang dikontrol. Nah, untuk sementara itu saja. Coba saya stop share dulu ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tadi hanya penghitungan data statistik secara sederhana saja menggunakan SPSS. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.